Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Tembang Kutukan Lingser Wengi bagian 6. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ngartasi sangat terkejut mendengar pernyataan Mbah Rumi, antara percaya atau tidak. Tapi setidaknya hal yang diucapkan oleh Mbah Rumi membuat hatinya bahagia, lantaran sudah lama ia ingin punya anak. Dan benar saja, setelah beberapa bulan semenjak kedatangan Mbah Rumi, Ngartasi akhirnya hamil. Ingin sekali ia memberitahu kabar bahagia ini kepada suaminya, namun Ki Bamantara masih terbaring di atas tempat tidurnya dengan luka di sekujur tubuh yang bertambah parah. Malam itu, Ngartasi berendam di dalam bak mandi. Ia mengelus-ngelus perutnya yang semakin membuncit. Rasanya tidak sabar ingin segera anaknya lahir. Ia bahkan sudah menyiapkan nama untuk anaknya itu. Kalau yang lahir perempuan maka ia akan namakan Sekar. Tapi kalau yang lahir laki-laki maka ia akan namakan Abimanyu. Lampu canting diletakkan di atas tembok sumur. Cahayanya berayun-ayun karena sesekali tertiup angin. Ngartasi meraih kembang warna-warni dari dalam kantong plastik hitam, lalu menaburkan kembang itu ke dalam bak mandi. Ia kembali berendam dan memejamkan kedua matanya, sangat tenang dan sangat damai. Sementara itu, Tejo di rumahnya. Ia sedang kebingungan dan tidak mengerti kenapa Teluh Waringin Sungsang tidak kunjung membunuh Ki Bamantara. Ia mendengar kabar dari warga yang sempat mengintip kamar Ki Bamantara kalau musuhnya itu terbaring di atas kasur. Dada Ki Bamantara terlihat turun naik, menandakan bahwa ia masih bernafas. Maka dengan segala kebingungannya, ia meraih sebuah golok, berniat untuk membunuh Ki Bamantara secara langsung. Tejo berjalan dengan buru-buru menuju rumah Ki Bamantara. Tekadnya sudah bulat. Ia ingin menggorok leher musuhnya itu. Sesaat sebelum ia tiba di rumah Ki Bamantara, Ngartasi melihatnya dari balik jendela. Buru-buru ia mengunci rapat-rapat pintunya, menutup tirai jendela, dan mematikan lampu canting di ruang tamu. "Buka pintunya, Ngartasi!" Tejo menggedor-gedor pintu. Ngartasi sembunyi di kamarnya sambil memeluk tubuh Ki Bamantara. Terdengar suara pecah kaca. Tejo memecahkan kaca jendela dengan sebuah batu dan kemudian masuk melalui jendela itu. Dan sekarang hanya tinggal pintu kamarnya saja. Perlahan Ngartasi menangis ketakutan sambil mengguncangkan tubuh suaminya, berharap bahwa suaminya akan bangun. Beberapa kali Tejo menendang pintu kamar Ngartasi, tapi pintu itu terlalu kuat untuk didobrak. Ia kemudian berkomat kamit, membaca mantra. Tiba-tiba matanya menyala, urat lehernya terlihat menonjol. Maka dengan sekali hentak kaki saja, pintu itu berhasil didobrak. Di dalam kamar, Tejo melihat Ki Bamantara sedang terbujur di atas tempat tidurnya. Lalu tanpa ambil ancang-ancang lagi, ia langsung menebaskan golok ke leher Ki Bamantara. Tapi golok itu tidak sanggup melukai kulit musuhnya itu. Tubuh Tejo bahkan terpental begitu saja, seperti ada angin topan yang menyeretnya. Lalu saat itu juga, kedua mata Ki Bamantara terbuka. Tejo terpental ke dinding, tubuhnya seketika lemas. Ia ketakutan melihat Ki Bamantara berdiri di hadapannya. Lengan Ki Bamantara terangkat, kemudian menjentikan jari telunjuknya ke kepala Tejo.
Seketika sosok Kuyang keluar dari dalam mulut Tejo. Kuyang itu terlihat melotot kesakitan, lalu hancur berkeping-keping. Terkulai tidak berdaya tubuh Tejo di lantai. Ki Bamantara memikul tubuh lelaki itu yang kurus krempeng. Ia berjalan keluar rumah tanpa mengucapkan apapun pada istrinya. Ki Bamantara menuju ke arah pantai sambil memikul tubuh Tejo. Warga desa Balangandang hanya bisa mengintip dari celah bilik rumahnya sambil ketakutan. Sesampainya di bibir pantai, Ki Bamantara meletakkan tubuh Tejo yang terbujur tidak sadarkan diri di atas pasir. Ombak berdebur sesekali membasahi kepala Tejo. Kemudian Ki Bamantara duduk sila di samping Tejo. Bibirnya bergetar membaca mantra dalam bahasa Jawa. Dan dari kejauhan, di antara riak-riak ombak muncullah sebuah keraton dari dasar laut. Keraton itu berwarna hijau, lengkap dengan para permaisuri berpakaian kebaya hijau. Rambut mereka dikonde dengan rapi, wajahnya cantik berseri, tubuhnya gemulai indah. Di tengah-tengah para permaisuri ada seorang ratu di atas singgasananya dengan mahkota emas di kepalanya. Ia mengenakan kain batik yang sangat bagus disarungkan pada pinggangnya yang gemulai. Juga mengenakan kebaya hijau dan selendang hijau yang menjulur menyentuh lautan. Dia Nyi Roro Kidul, ratu dari segala jin, penguasa laut selatan. Tanpa Tejo ketahui, ternyata sakitnya Ki Bamantara selama ini bukan karena teluh kiriman Tejo, tapi karena kemarahan Nyi Roro Kidul. Iya, Nyi Roro Kidul belum memaafkan perlakuan Ki Bamantara terhadap Sartika. Untuk itu ia terserang penyakit aneh yang membuat Ki Bamantara tidak bisa bangun dari tidurnya selama berbulan-bulan. Teluh kiriman Tejo sama sekali tidak mempan terhadap Ki Bamantara. Sekalipun menggunakan ajian Waringin Sungsang, Ki Bamantara terlalu sakti untuk diteluh oleh siapapun. Tapi kesaktian Nyi Roro Kidul tidak ada tandingannya. Tidak sanggup Ki Bamantara melawan Nyi Roro Kidul. Selama tidur itulah roh Ki Bamantara dibawa kabur oleh jin utusan Nyi Roro Kidul. Ia dibawa ke keraton untuk menjadi seorang hamba melayani Nyi Roro Kidul selama berbulan-bulan. Ia dijadikan tukang kipas keraton yang sepanjang hari dan malam hanya berdiri mengipas-ngipasi Nyi Roro Kidul yang sedang duduk di singgasananya. Setelah menjadi hamba, Ki Bamantara memohon agar bisa dikembalikan ke raganya. Nyi Roro Kidul menyanggupinya asal ia memberikan seorang pengganti. Maka Tejolah satu-satunya orang yang tepat untuk ditumbalkan karena lelaki itu akhir-akhir ini lancang mengusik keluarga Ki Bamantara. Tejo terbangun. Ia mendapati dirinya di bibir pantai dan terkejut melihat kemegahan sebuah keraton di tengah lautan. Dari kejauhan ia memperhatikan dua orang lelaki berbadan kekar tapi berkepala kuda mendekat ke arahnya. Hanya sekejap mata, dua lelaki itu sudah ada di hadapan Tejo. Mereka menarik paksa lengan Tejo dan menyeret lelaki itu ke keraton Nyi Roro Kidul. Sementara itu Ki Bamantara berlutut sambil terduduk di bibir pantai. Kedua telapak tangannya dirapatkan di atas kepala. Matur nuwun, Kanjeng Gusti, ucap Ki Bamantara sambil terus menunduk. 1 minggu setelah Tejo ditumbalkan pada Nyi Roro Kidul, Ngertasi bermimpi didatangi Sartika, manusia kesayangan Nyi Roro Kidul. Dalam mimpi itu, Sartika mengatakan kalau Nyi Roro Kidul menginginkan anak dalam kandungan Ngertasi. Oleh sebab itu di pagi hari, Ngertasi menangis terseduh-seduh di hadapan tungku perapian.
Tidak tega hatinya menumbalkan anak yang selama ini ia nanti-nantikan kehadirannya. Ki Bamantara mendekatinya. Ia belum tahu perihal mimpi Ngartasi. Ada apa, Ngartasi? Anak kita, Ki. Anak kita mau diambil Nyi Roro Kidul. Mendengar pernyataan istrinya, sontak saja Ki Bamantara terkejut bukan main. Keningnya berkerut. Ia mondar-mandir tidak karuan di dapur. Bingung apa yang harus dia lakukan. Mimpi istrinya benar-benar seperti balok yang menghantam kaca. Hatinya pecah berkeping-keping. Ia tidak mungkin merelakan anaknya digondol Nyi Roro Kidul. Itu hal paling konyol yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah bertahun-tahun hidupnya dihabiskan untuk menantikan seorang anak, tapi setelah akhirnya Ngartasi hamil, malah akan diambil Nyi Roro Kidul. Ki Bamantara lantas pergi ke pantai. Dibakarnya kemenyan sambil berkomat-kamit memanggil Nyi Roro Kidul. Yang datang malah Sartika. Perempuan itu berjalan dengan anggun di atas air. Nyi Roro Kidul mau anakmu, atau kamu harus menukarnya dengan 50 anak-anak kecil yang nantinya akan dijadikan penghibur keraton. Baik, akan aku usahakan. Tanamkan ini di halaman belakang rumah tumbalmu, lanjut Sartika sambil menyodorkan sekantong biji kotoran kambing. Maka malam itu juga Ki Bamantara menanamkan butir demi butir biji kotoran kambing itu di rumah-rumah warga. Ia benar-benar tidak peduli apapun yang terjadi asalkan anaknya selamat. Setiap rumah yang penghuninya punya anak kecil, pasti ia tanamkan sebiji kotoran kambing di halaman belakangnya. Tidak ada yang mengetahui aksi Ki Bamantara ini, karena warga desa Balangandang tertidur pulas pada malam itu. Keesokan paginya, anak-anak mereka hilang secara misterius. Ini adalah kehilangan terbesar sepanjang sejarah desa Balangandang. 50 anak dalam semalam raib digondol pasukan Nyi Roro Kidul. Warga kebingungan dan mengamuk. Siapa lagi di desa Balangandang yang patut mereka curigai selain Ki Bamantara? Setelah hilangnya Tejo, mereka benar-benar yakin kalau anak-anak mereka juga hilang gara-gara Ki Bamantara. Kita perang sajalah. Aku sudah tidak sanggup hidup seperti ini. Betul, ujar salah satu warga memprovokasi. Sorak puluhan warga yang sudah siap membawa parang, bambu, panah, pisau, balok, dan benda-benda lainnya yang bisa menghabisi Ki Bamantara. aku ndak takut mati. Aku ndak takut kena telut demi anakku. Aku harus memenggal kepala Ki Bamantara. Ya, betul. Kita siksa Ki Bamantara terkutuk itu. Berbondong-bondong warga desa Balangandang mengepung rumah Ki Bamantara. Mereka siap mati demi membunuh lelaki sakti itu. Obor-obor diacungkan ke atas, diiringi sumpah serapah yang mereka lontarkan untuk Ki Bamantara. Warga menyerbu mengelilingi rumah sehingga tidak ada celah bagi Ki Bamantara untuk kabur. 3 orang dari mereka membawa jerigen berisi minyak tanah untuk membakar rumahnya. Keluar kamu, Bamantara! Ya, atau kami bakar rumahmu, seru seorang warga. Sementara itu, Ki Bamantara sedang bertapa di dalam kamarnya. Ia sudah menyuruh Ngartasi untuk pergi ke hutan sebelum warga datang. Dengan tenang Ki Bamantara duduk sila, kedua tangannya bersedekap di parut. Matanya terpejam, bibirnya diam dan tenang.
Ia bertelanjang badan hanya menggunakan celana panjang berwarna hitam. Sementara di luar rumah, warga saling dorong-mendorong, saling suruh untuk masuk ke rumah Ki Bamantara. Tidak dapat dipungkiri, rasa takut masih ada di dalam hati mereka. Akhirnya 5 orang memberanikan diri masuk ke dalam rumah Ki Bamantara. Selang beberapa menit, dari mulut pintu rumah itu terpental potongan-potongan tubuh manusia yang tidak lain adalah tubuh dari warga yang masuk barusan. Mereka terkejut melihat kejadian itu. Darah tercecer di mana-mana. Tubuh manusia berserak tidak karuan di atas tanah. Hal itu membuat warga ketakutan. Tidak usah takut. Ayo, kita serbu saja. Semuanya, jangan takut. Ini demi anak-anak kita tercinta. Serbu! Mereka mendesak masuk ke dalam rumah Ki Bamantara. Di sana ada 5 ekor macan gaib yang siap mencabik-cabik tubuh manusia. 30 orang mati. Potongan tubuhnya tercecer. Salah satu dari mereka berhasil meraih Ki Bamantara dari semedinya dan macan itu hilang. Ki Bamantara diseret paksa keluar rumah. Mereka mengikat rantai pada gelang dan kakinya, sementara lehernya diikat sebuah tali seperti mengikat kerbau. Mereka menaburkan minyak tanah ke seluruh ruangan rumah Ki Bamantara dan membakar rumah itu. Api seketika berkobar menyinari desa Balangandang. Asapnya membumbung. Anjing-anjing ketakutan. Rumah Ki Bamantara perlahan ambruk dimakan api. Hei, yang lain kejar Ngartasi. Habisi dia. Ya, dia pasti lari ke hutan. Kita kepung ramai-ramai. Malam itu juga, warga berhamburan masuk ke dalam hutan sambil membawa obor dan benda tajam. Sementara Ki Bamantara dirantai pada tiang besar. Mereka akan membunuh pasangan suami istri biadab yang membuat anak-anak mereka hilang. Sumpah serapah dilontarkan warga pada Ki Bamantara. Puluhan ludah meluncur ke wajahnya, namun lelaki sakti itu tetap tertunduk sambil memejamkan matanya. Dia tidak tidur, dia hanya mencoba untuk tetap tenang. Ngartasi berlari sekuat tenaga sambil memegangi perutnya yang semakin membesar. Ia memakai daster coklat, tangan kanannya menjinjing Petromax. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada yang mengejarnya. Dia harus berlari sejauh mungkin dari desa Balangandang agar anak dalam kandungannya bisa selamat. Sandalnya yang terbuat dari karet ban warna hitam membuat punggung kakinya lecet. Segera ia lepas sendal itu dan berlari kembali. Kedua kakinya menerjang-nerjang daun kering yang menggumpal di sepanjang jalan. Dari kejauhan ia melihat cahaya obor berayun-ayun di antara ranting-ranting pepohonan. Wajahnya semakin ketakutan. Kakinya sudah tidak sanggup lagi berlari. Ngartasi berhenti. Ia melihat ada sebuah gubuk kecil di sebelah kanannya. Dengan tergopoh-gopoh ia masuk ke dalam gubuk itu. Petromax dimatikan, nafasnya terengah-engah. Ngartasi mengintip dari celah bilik gubuk. Cahaya obor semakin mendekat. Lalu muncullah para lelaki penduduk desa Balangandang. Mereka celingkukan mencari keberadaan Ngartasi. Semua orang berpencar di sini, kata salah seorang lelaki yang membawa obor. Tunggu, pinta temannya. Ia melihat gubuk persembunyian Ngartasi. Perlahan mereka mendekat ke gubuk. Seorang lelaki berbadan kurus menendang pintunya, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Ngartasi sudah melarikan diri. Akhirnya mereka menyerah dan tidak melanjutkan pencarian. Di desa Balangandang, warga kebingungan bagaimana cara membunuh Ki Bamantara.
Tidak ada satu benda pun yang mampu melukai kulit lelaki sakti itu. Golok yang disabetkan ke lehernya tidak dapat melukainya sedikit pun. Sudah puluhan kali juga balok-balok kayu dihantamkan ke kepalanya, tapi Ki Bamantara malah tertawa-tawa. Lehernya juga sudah digantung di atas pohon, tapi tidak kunjung mati. Kita bawa ke laut, ikat kaki dan tangannya, rantaikan beban di kakinya, lalu tenggelamkan dia. Setuju, naik perahuku saja, kita bawa Ki Bamantara ke tengah laut. Usul seorang warga. Mereka merantaikan besi di kaki Ki Bamantara sebagai beban agar bisa tenggelam di tengah laut. 3 lelaki naik ke atas perahu. Dengan tersungkur-sungkur Ki Bamantara diseret paksa naik ke perahu. Didayungnya perlahan perahu itu ke tengah laut. Setelah dirasa jauh dari pantai, mereka menceburkan dan menenggelamkan Ki Bamantara. Tubuh Ki Bamantara bergerak-gerak mencoba untuk melepaskan rantai di kaki dan tangannya, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya melemah, ia tenggelam dan mati di dasar lautan. 3 lelaki di atas perahu tertawa puas melihat tubuh Ki Bamantara tenggelam. Kali ini mereka aman dari teror dukun biadab itu. Beberapa hari kemudian, Ngartasi masih bertahan di hutan. Ia berharap suaminya datang untuk menjemputnya. Namun sampai saat ini suaminya belum muncul juga. Gubuk yang kecil beralaskan tanah itu menjadi tempatnya berteduh. Sehari-hari ia hanya memakan buah kecapi yang jatuh dari pohonnya. Bahkan ia juga memakan cangkang dari buah tersebut. Sementara untuk minum, ia harus berjalan 2 kilometer ke barat. Di sana ada mata air yang selalu mengalir. Ditatanya dedaunan sebagai alas untuk tidur. Sementara Petromax miliknya sudah kehabisan bahan bakar. Jadi setiap malam ia di tengah kegelapan. Tidak ada cahaya yang bisa menerangi gubuknya. Ia sepi sendirian di dalam hutan. Bersambung.